Shalom semua jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini kita masih boleh beribadah walaupun hanya di dalam talian online, tapi kita masih bersyukur kalau kita masih boleh menjalankan ibadah kita setiap minggu. Kita bersyukur juga karena kasih karunia Allah telah memelihara dan memimpin kita sehingga kan kita dimampukan untuk melewati sepanjang minggu ini. Saudara, marilah kita merendahkan hati kita untuk kita belajar firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum itu mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami masih boleh belajar firman Tuhan, mendengar firman-Mu. Bapa, pimpinlah setiap pribadi kami ketika kami mendengar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti apa yang kami akan belajar hari ini, dan kami mengandalkan hikmat Roh Kudus-Mu yang menuntun sepanjang kami mendengar firman-Mu. Pujilah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu, berbicara di tengah kami, demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita hari ini adalah pergumulan di tengah pandemik COVID-19 yang didasari daripada teks Alkitab Mazmur 73 ayat yang pertama hingga yang ke-28. Mari saudara kita sama-sama perhatikan pembacaan Mazmur 73. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi, maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada Yang Maha Tinggi? Sesungguhnya, itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anak-Mu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin Kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap,
habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka Kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekat-Mu. Tetapi aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar istilah pergumulan yang digunakan di dalam penyampaian khotbah. Namun pun begitu, apakah maksud istilah pergumulan yang menjadi bahagian di dalam perjalanan iman Kristen? Secara realiti, ketika kita bercakap bahwa kita sedang bergumul, sebenarnya kita sedang menghadapi masalah. Jadi pergumulan orang Kristen yang sebenarnya adalah ketika di dalam menghadapi suatu masalah, dia mencari kehendak Allah di dalam masalah tersebut, yaitu dengan berbincang-bincang dengan Allah dan mempelajari baik-baik apakah yang Tuhan mau dia lakukan di dalam dia menghadapi kesulitan hidup. Jadi itulah maksudnya pergumulan, mencari kehendak Allah di dalam masalah yang dihadapi. Saudara, situasi COVID-19 hari ini itu pasti banyak menimbulkan pergumulan hidup kita masing-masing. Apalagi kita dikejutkan dengan perubahan norma kehidupan secara drastik. Mau tidak mau kita harus menjalani kehidupan hari ini yang tidak lagi sama seperti kehidupan yang sudah. Nah, demikian juga saudara, di dalam Mazmur 73 ini itu menceritakan contoh seorang yang beriman kepada Allah. Dia bergumul di hadapan Tuhan. Nah, jadi apakah pergumulan yang dihadapi oleh pemazmur tersebut? Nah, pergumulan yang dihadapi oleh pemazmur ini adalah dia mempersoalkan mengapa orang yang hidup tidak benar, kehidupannya itu jauh lebih baik, berjalan dengan lancar, sedangkan pemazmur sendiri mengalami bermacam-macam kesulitan hidup. Seperti Tuhan itu tidak adil, seperti Tuhan itu tidak benar. Maka pemazmur ini datang kepada Tuhan dengan emosi dan ketidakmengertiannya. Saudara, kita juga tidak jauh berbeza dengan pemazmur ini. Kita sering mempersoalkan mengapa orang yang tidak rajin ke gereja, orang yang tidak rajin berdoa, orang yang tidak rajin merenungkan firman Tuhan, itu hidupnya jauh lebih baik daripada orang Kristen. Lebih berhasil, lebih kaya, lebih sehat, dan sebagainya. Sedangkan orang Kristen yang punya Tuhan, itu menghadapi bermacam-macam kesulitan. Tetapi saudara, apa yang menariknya, kisah daripada pergumulan pemazmur ini yang kita dapat pelajari adalah akhir daripada pergumulannya.
ada sesuatu yang terjadi, perubahan di dalam kehidupan dia. Jadi saudara, paling tidak ada 3 perkara yang kita akan belajar hari ini. Apakah perubahan yang terjadi di dalam kisah pergumulan pemazmur ini? Yang pertama, dia mulai mengerti bagaimana melihat dengan benar. Saudara, pemazmur pada mulanya merasa iri hati terhadap kehidupan orang yang tidak percaya. Karena hidup mereka kelihatan selalu lancar, sedangkan orang yang hidup benar itu selalu berhadapan dengan cabaran-cabaran berat. Tetapi saudara, ketika pemazmur bergumul di hadapan Tuhan, maka dia diberi hikmat untuk melihat apakah yang sedang berlaku. Sehingga kan saudara, pada mulanya dia merasa iri hati, tetapi sekarang dia merasa kasihan kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena saudara, di dalam ayat yang ke-18 berkata, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Saudara, ayat ini tidak bermaksud bahwa Tuhan itu jahat sehingga mencelakakan manusia. Tetapi ayat ini bermaksud orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, maka mereka itu digambarkan berada di tempat yang licin. Sehingga bila-bila waktu mereka akan jatuh dan hancur oleh karena dosa mereka. Mereka kelihatan hidup berhasil, punya pangkat, punya nama, punya kuasa, punya makanan dan minuman yang cukup dan punya banyak uang. Tetapi sesungguhnya saudara, orang yang hidup tidak mempunyai Tuhan dan tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka hidupnya itu saudara sia-sia, seperti uap yang akan segera berlalu. Mereka berdiri di jalan yang licin. Saat-saat mereka jatuh di dalam berbagai masalah, maka mereka akan mudah putus asa, mudah kecewa, mudah hilang harapan, karena mereka tidak ada dasar yang teguh dan mereka tidak ada tempat berpaut ketika mereka terjatuh. Saudara, mereka menganggap bahwa segala kekuatan, segala keuangan, segala kebijaksanaan dan segala-galanya apa yang mereka miliki itu dapat menghindari mereka daripada menghadapi masalah. Tetapi ternyata saudara, masalah hidup itu tidak dapat dielakkan oleh sesiapapun. Karena kita masih berpijak di bumi yang nyata. Dan tanpa pertolongan Tuhan, saudara, manusia tidak mampu dan tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab itu, ada di antara mereka yang mengambil keputusan untuk bunuh diri. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, orang Kristen, walaupun hidup kita ini tidak berjalan selalunya lancar, tetapi Tuhan menetapkan langkah orang benar, sehingga ia tidak akan terjatuh dan tidak akan binasa di dalam perjalanan imannya. Dan Tuhan akan menjadi gembalanya yang akan menuntun dia ke air yang tenang, akan memimpin dia ke rumput yang hijau. Ini menggambarkan sebuah kepuasan jiwa di dalam kehidupan kerohanian. Dan bukan itu saja saudara, Tuhan juga akan menyediakan segala keperluan jasmani kita, karena dia adalah gembala yang baik yang akan selalu memelihara dan melindungi kita. Saudara, oleh sebab itu, di dalam Anda bergumul di tengah pandemi COVID-19 ini, pastikan pergumulan Anda itu membawa sesuatu perubahan, yaitu pandangan perspektif Anda tentang kehidupan ini berubah. Yaitu Anda tidak perlu iri hati bagi orang yang hidupnya berjalan lancar tetapi tidak memiliki Tuhan. Sebaliknya, Anda harus bangga memiliki Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Engkau sudah diberikan keselamatan walaupun hidupmu tidak berjalan dengan lancar. Karena demikianlah realiti perjalanan kehidupan orang Kristen. Tetapi berita baiknya saudara adalah Tuhan kita berjanji bahwa dia akan selalu menyertai dan tidak akan meninggalkan dia. Immanuel. Saudara, oleh sebab itu jangan terlalu fokus membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Karena saudara, semakin kita fokus membanding-bandingkan kehidupan orang lain dan kehidupan kita, maka kita
tidak akan dapat melihat apakah berkat yang Tuhan sudah sediakan di hadapan kita. Jadi bila kita terlalu sibuk lihat kiri, lihat kanan, maka apa yang berkat yang Tuhan sediakan di hadapan kita itu kita akan terlepas pandang, sehingga kita akan melewati berkat-berkat yang Tuhan sediakan kepada kita. Sebab itu saudara, fokuslah kepada hidupmu. Jangan terlalu membanding-banding apa yang orang lain hidupi itu. Percayalah bahwa hidupmu juga Tuhan punya rancangan yang indah. Saudara, hal yang kedua, perubahan yang terjadi di dalam diri pemazmur adalah dia mulai menyadari akan dirinya yang begitu kecil. Ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22 hingga ke-22 berkata, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Saudara, pemazmur pada mulanya marah kepada Tuhan. Dia merasa bahwa Tuhan tidak adil, dia merasa Tuhan itu salah. Tetapi kemudian dia mulai menyadari siapa diri dia. Ketika pemazmur mulai masuk ke dalam tempat kudus Tuhan dengan bergumul kepada Tuhan, dia mulai menyadari bahwa dirinya itu adalah seperti binatang liar. Dia menyadari bahwa dirinya itu begitu kecil dan tidak berdaya. Dan ketika dia bergumul kepada Tuhan, dia mulai menyadari bahwa dia tidak sepatutnya marah kepada Tuhan atas kesulitan hidup yang dialaminya. Karena sesungguhnya saudara, rancangan Tuhan itu tidak dapat disalami dengan pikiran manusia yang terbatas. Karena Allah selalu turut bekerja di dalam segala keadaan, di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi saudara, ketika Anda sedang bergumul di dalam hidupmu di tengah pandemi COVID-19 ini, baik itu dari aspek pekerjaan, persekolahan, ekonomi, pelayanan, dan lain-lain, jangan sampai Anda mempersalahkan atau marah kepada Tuhan. Sebaliknya, Anda harus semakin sadar bahwa dirimu itu begitu kecil di hadapan Tuhan dan engkau tidak berdaya tanpa pertolongan Tuhan. Jadi jangan hanya tahu marah kepada Tuhan, tetapi saudara, belajarlah rendah hati di hadapan Tuhan dengan mengakui keterbatasan dirimu dan izinkanlah Dia bekerja di dalam hidupmu. Maka kau akan melihat dan mengalami kerja tangan Tuhan sendiri menolong engkau melewati masa-masa yang sulit. Tetapi saudara, masalah manusia adalah kita selalu merasa diri kita ini lebih bijak daripada Tuhan. Kita selalu merasa jalan kita lah yang paling betul. Sehingga akhirnya kita membuat pilihan dan keputusan yang salah. Karena apa? Karena kita tidak melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi bila berlaku sesuatu yang tidak diingini, maka kita mulai mempersalahkan Tuhan. Tetapi itu adalah bukan karena salah Tuhan. Itu adalah karena silap kita sendiri. Karena kita tidak mau berjalan bersama Tuhan, tetapi kita mau berjalan sendirian. Saudara, Yesus adalah perintis jalan kehidupan ini. Susah, senang, bahkan maut sekalipun Dia sudah lalui. Oleh sebab itu saudara, mengikut Yesus sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita takutkan, walaupun ada banyak cabaran-cabaran yang kita akan hadapi. Mengapa saudara? Karena Yesus tahu jalan itu. Jalan susah, jalan senang, jalan maut sekalipun Tuhan tahu. Oleh sebab itu saudara, Tuhan mau supaya kita ini selalu setia mengikut pimpinan jalan Dia. Karena sesungguhnya Tuhan membawa kita kepada jalan yang benar, jalan kehidupan yang lebih baik untuk hidup kita. Asalkan kita tetap bergantung dan taat kepada pimpinan jalan Tuhan Yesus. Nah, jadi bagaimana kita dapat tahu pimpinan jalan Tuhan? Bacalah firman Tuhan. Saudara, Yesus adalah firman itu sendiri. Mana Alkitab berkata bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu turun ke dalam dunia menjadi manusia dan tinggal diam bersama dengan kita.
Dan firman yang dimaksudkan ini adalah Yesus sendiri. Dan sekarang firman itu turun ke dalam dunia. Dan dia berkata-kata di dalam bentuk bahasa manusia yang mudah kita mengerti. Sebab itu saudara, apa yang Yesus katakan itu mengandung kuasa. Dan firman Tuhan itu saudara mengandung benih iman yang dapat memberikan kita kekuatan, hikmat, dan penghiburan di dalam kita melewati kehidupan yang sukar. Saudara, hal yang ketiga, perubahan yang terjadi di dalam diri pemazmur adalah dia mulai menyadari betapa besar, betapa agung, dan betapa mulianya Tuhan. Jadi di dalam pergumulan pemazmur di hadapan Allah, dia mulai menyadari bahwa Allah itu berkuasa, Allah itu agung, dan Allah itu mulia. Sebab itu di dalam ayat yang ke-23 hingga 24 mengatakan, "Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan." Saudara, kita harus merenungkan dan memeriksa iman kita, yaitu betulkah kita sungguh-sungguh beriman, kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu berdaulat. Saudara, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu ada di mana-mana, dan Tuhan itu dapat melakukan apapun sesuai dengan kehendak dan kedaulatannya, maka tidak ada hal yang perlu kita takut, gelisah, gentar, atau putus asa, bimbang di dalam kita menghadapi kesukaran hidup. Percayalah kepada Tuhan saudara, bahwa walau apapun yang berlaku, Tuhan tetap akan pegang tangan Anda, kecuali Anda sendirilah yang melepaskan tangan daripada Tuhan. Tetapi yang pasti saudara, dia tidak akan pernah meninggalkan Anda. Cukuplah hanya Yesus Kristus yang ditinggalkan oleh Bapa ketika dia tergantung di kayu salib. Mengapa? Karena Yesus menanggung murka Allah, dan Yesus menyerap segala dosa untuk manusia. Tetapi saudara, janji Allah yaitu Immanuel memberikan jaminan kepada kita bahwa dia akan selalu menyertai kita dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi saudara, jangan cepat membuat kesimpulan buruk di dalam kehidupan kita, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Jangan cepat-cepat membuat keputusan yang terburu-buru ataupun andaian-andaian yang negatif, yaitu masa depanmu tidak ada harapan ataupun kehidupan hari ini semakin sulit dan sebagainya. Tunggu saudara, jangan cepat-cepat terlalu membuat andaian-andaian yang negatif. Memang betul bahwa kehidupan kita hari ini itu agak sulit, tetapi saudara, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Jadi saudara, jangan cepat-cepat membuat andaian yang negatif. Sebaliknya, tetaplah pegang kepada janji Allah dan peganglah firman Tuhan, karena itulah yang akan menuntun kita untuk berjalan di dalam jalur rencana Allah, sehingga kan kita dapat melihat dan kita dapat mengalami betapa mulia, betapa agung, betapa dahsyatnya kasih Tuhan kepada kehidupan orang-orang yang percaya. Jadi saudara, di dalam kesulitan hidup dan penderitaan-penderitaan yang kita alami, Tuhan itu saudara mau kita bergumul di hadapan Dia. Tuhan mau kita berbincang-bincang dengan Dia. Tuhan mau kita memperhatikan baik-baik apa yang Dia mau kita pelajari di dalam kesulitan hidup. Karena saudara, di dalam pergumulan dengan Tuhanlah kita akan diberikan hikmat dan kita akan dibukakan pikiran, sehingga kita akan dapat melihat dengan benar bagaimana cara Allah bekerja di tengah kesulitan hidup. Sehingga kan itu akan menyentuh hati kita dan membuatkan kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang kecil, yang tidak berdaya tanpa pertolongan Tuhan. Selain itu, di dalam pergumulan itu juga kita akan semakin menyedarkan betapa besar, betapa mulia, betapa agungnya Tuhan kita. Karena saudara, hanya Dia sajalah yang layak dipuji, layak disembah, karena Dia berdaulat, Dia berkuasa. Dan yang pasti saudara, Dia punya rancangan yang indah di dalam kehidupan kita semua.
Oleh sebab itu bergumulah kepada Allah dengan cara yang benar di tengah pandemik COVID-19 ini, supaya Anda dapat belajar sesuatu daripada pergumulan Anda di hadapan Tuhan. Amin saudara, semoga Tuhan menolong kita semua untuk melewati masa-masa sukar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah belajar hari ini. Ternyata Tuhan mau supaya kami ini selalu bergumul di hadapan Tuhan, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID ini. Tuhan mau kami selalu bercakap-cakap dengan Tuhan dan mau mempelajari apa yang Tuhan mau kami lakukan di tengah-tengah kesulitan hidup. Inilah yang Tuhan mau, supaya akhirnya kami dapat melihat dengan benar bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah kesulitan hidup, dan kami semakin menyadari bahwa kami sangat perlu Tuhan, dan kami akan menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, berdaulat, kudus dan agung. Tuhan, bantulah kami untuk kami melewati masa-masa sukar hari ini, karena hanya Engkau sajalah tempat perlindungan, batu karang yang teguh untuk kami berpaut. Pujilah Kau Tuhan, terima kasih firman-Mu. Ini doa kesyukuran kami, demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa.